Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Tanya dong, kenapa alasannya? Mantan yang mana, kan banyak banget. Mantan suami. Oh, mantan suami. Kalau Niki pengen nikah lagi gak sih? Mau ada Charlene di sini ngobrol bertiga. Ya. Kalau aku ditanya sekarang mau nikah lagi atau enggak? Kenapa? Karena nikah buat aku hanya sekedar legalitas negara aja. Terus yang lain-lain? Iya nggak tahu kalau yang itu. Ya udah berangkat yuk. Enggak, lagi nggak mikirin nikah dulu. Lah kenapa sih? Supaya terhindar. Bukan, aku lagi supaya terhindar dari fitnah. Oh enggak, aku sekarang lagi lempeng-lempeng aja. Kamu lempeng? Iya, enggak ada gimana-gimana. Lempengnya aja kayak gini, apalagi nggak lempeng ya? Aku lagi ngurusin anak dulu, Gus, kan 3. Anakmu 3? 3, terus ada... Bapaknya sama? Beda-beda. Oh, beda-beda. Anakku 3 bapak, 3 anak, 3 bapak yang berbeda, keren. Oh, 3 anak, 3 bapak berbeda? Iya. Itu keren ya? Keren lah. Mau yang keempat nggak? Enggak, belum kepikiran aku. Belum kepikiran. Emang kenapa? Emang salah kalau anak 3 bapaknya? Yang bilang salah siapa? Ini? Hah? Loh, mereka bukan menyalahkan kamu, tapi mereka ingin. Mereka ingin tapi nggak mau lepas ya. Niki. Yang penting 3 anak, 3 bapak. Oke lah. Yang penting 3-3-nya diurus dengan baik, udah itu. Betul. Daripada bikin anak di mana-mana tapi nggak pernah diurus. Iya. Ini anak ditinggalin, dititipin ke tetangga, jangan. Loh, dia lebih keren. Kenapa? Anaknya 5, sulung semua. Sama dong, aku juga sulung semua. Nih, bagi kamu sebenarnya kalau nasihat untuk istri nggak apa-apa yang ngomong janda. Sebenarnya dulu ketika kamu masih punya pasangan, masalah terberat apa sih dalam rumah tangga? Nggak ada sebetulnya. Terus? Sebetulnya balik ke pasangannya sih. Kenapa kok terjadi konflik macam-macam dalam rumah tangga menurut kamu? Awalnya aku pikir dia yang mau nikahin aku berarti dia yang terbaik gitu kan. Kalau udah berumah tangga pasti aku serahin semua waktu, jiwa dan raga. Ternyata pasangan aku belum bisa untuk setia. Dimaafin sekali, 2 kali, 3 kali rasanya kok udah cukup ya. Jadi lebih baik bercerai daripada aku sakit hati terus. Gitu. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Amin. Charlie, pengen buat aku tentang janda nggak? Pengen lah nanti. Oh yang nyanyi dia ya? Oh ini dia nih. Wih, kemarin keluar single lagu ya? Iya, sama Pasha. Sama Pasha ya? Oke, coba nyanyiin lagunya Pasha. Nyanyiin Yang dong. mana? Rapnya doang ya sama Pasha. Yang sama Pasha. Oh. Bagus. Allah Akbar. Bagus kan matanya aku kan? Saya tuh paling gak pede kalau nyanyi. Makanya kalau saya punya banyak masalah, saya langsung nyanyi. Karena saat itu saya baru sadar bahwa suara saya lebih parah daripada masalah saya. lebih ngaco. Lagunya gimana ya? Gimana kan nyanyi kamu? Kau yang selalu menyalahkan aku, tapi tak pernah kau lihat dirimu. Oh gitu. Gitu. Itu terus apa lagi? Ingatnya di recording dong. Ya. Kalau Charlie ingat nggak lagu judulnya Stroke? Aku nggak hafal. Stroke gimana? Tahu nggak? Mau tahu lagu judulnya Stroke? Apa tuh? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Oh iya. Lah, Stroke itu berarti. Ada lagi judul lagu. Judulnya Kobokan. Apa tuh? Lagu lama. Masa saya tahu? Nah. Kobokan judulnya. Serius. Lagu lama. Apa? Ada. Di Kobokan. Gini lagunya. Bukan. Kobokan dirimu lagi. Itu bukan. 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 Tapi orang segini banyak, yang paling Pada pelit lucu. adalah dia. Kenapa? Ini yang paling pelit. Ini pemusik paling pelit sedunia. Iya. Digesek sendiri, dengerin sendiri, goblok. Tapi beneran, nih kita udah gak mau nikah lagi. Aku enggak, aku lagi ngurusin anak 3, terus ada bisnis aku. Terus aku minta doanya tahun depan di bulan Februari aku udah mau bikin film gitu. Mudah-mudahan lancar. Ajakin Jadi aku dong. mau fokus ke situ. Hah? Ajakin. Iya, ntar diajak. Judulnya apa Sama filmnya? teman. Film tentang kehidupan sehari-hari tentang single mother. Oh jangan salah, ini juga mantan bintang film. Tahu nggak judulnya apa? Apa? Beranak dalam kubur. Bukan beranak dalam dubur. Oh Mael. Beranak dalam dubur. Dalam kubur. Astaga. Jadi begini, nih Ya. kita kan tadi tanya Kiai, haul itu apa sih? Dan Iya, kenapa harus dilakukan? Iya. Supaya lebih afdol pakai Jazuli dong ke sini. Iya dong. Haul. Simbah ini Haul. siapa Pak sih? Kok kenapa harus ada haul? Sini Kiai, nggak apa saya. Punya izin ya. Nah.
Tapi sorry kok, Nikita sama Kiai Jazuli beda pemikiran. Iya. Kiai Jazuli mikir Nikita, Nikita mikir Gus Miftah. Halo Kiai. Apa itu? Tadi Nikita itu kan tanya, kalau yang jawab Kiai kan lebih afdol. Gus, haul itu apa sih? Gimana sih? Kenapa kok harus ada haul gitu? Ya, tadi Kiai nanya-nanya jawab. gitu. Nanya-nanya dia. Kalau ulang tahun itu kan memperingati umur. Memperingati hari lahir, milad Kalau namanya. haul itu memperingati kematian. Memperingati hari mati. Tujuannya untuk mengingat dari orang yang meninggal, apa yang dia sampaikan atau keteladanan yang bisa diambil Dari yang meninggal ya. Iya. Kalau Kiai Anas Sirajuddin ini romonya Kiai Jazuli. ya ayah saya. Oke, ini hal yang keberapa Kiai? Ini yang ke-8. Hal yang ke-8. Iya. Pesantren ini umurnya sekarang berarti 9 tahun ya. Oh 9 tahun. Jadi ini hal yang Yang ke-8. ke-8 ya. Berarti betul dulu ketika pesantren berdiri Bapak masih ada Masih ya? ada 1 tahun umurnya. Oke. Ya, 1 tahun. Itu kan keren coba. Di NU itu nih kita. Orang yang sudah meninggal saja itu masih dihargai sedemikian rupa. Didoakan, ditahlili, diyasinkan. Dan ini bentuk birrul walidain, penghargaan anak kepada orang tuanya. Pengen nggak besok kalau mati difatihai sama anak-anaknya? Ya mudah-mudahan kamu cepet ya. Oh, kopiah kamu itu tulisannya apa? Oh, saya doakan masuk surga. Amin. Kopiahnya ya. Lucu kopiahnya gitu. Kiai, ini barangkali banyak yang bertanya terutama di medsos. Kiai kok kalau bikin haul modelnya kok kayak gini sih? Yang diundang bukan Kiai tapi justru orang-orang nggak jelas-jelas kayak kami ini kenapa gitu? Charlie nggak jelas, kita apalagi saya lebih nggak jelas lagi. Kenapa Kiai? Memang yang paling khas di Bina Insan Mulia sejak pertama haul kita ini nggak pernah ngundang kiai. Dan nggak jarang kena Kiai para santri ya? Ya jarang. Paling kalau haul itu yang diundang syekh dari Mesir biasanya, mursyid Thariqah. Kenapa? Karena di pesantren ini sudah ada kiainya. Saya dianggap kiai sama anak, udah cukup kiainya. Cukup. Yang kedua, santri ini ngaji 1 semester full. Oke. Ini pesantren paling berat yang dirasakan anak-anak. Pasti anak ini minimal dia ngaji 5 jam ngajinya aja nih. 5 jam itu. 5 jam. Bahkan tahfidz Al-Quran di sini 1 semester. Coba dengerin semuanya nih dari Pak Kiai ini. Ya. Dengerin semuanya. Tahfidz Al-Quran 30 juz yang biasanya di pesantren lain itu bertahun-tahun 3 tahun, di sini cuma 4 bulan. Jadi dalam 1 hari anak harus duduk menghafal 8 jam setoran. Jadi berat banget. Nah sekarang kalau kita pengen bikin acara, kemudian acara pengajian, dia udah ngaji berkali-kali. Bahkan Udah tiap hari. Tiap hari. Bahkan ngaji di situ berbeda. Jadi kalau ada ngaji yang biasa pesantren itu saya jarang. Saya lebih banyak ngasih wawasan pengetahuan. Jadi tema-tema di sini bisa tema tentang perang dagang Amerika Cina misalkan, tentang 5G, tentang perkembangan teknologi otomotif. Kalau di sini banyak Tentang era Society 5.0 ya, banyak sekali tema-tema yang umum. Keren nih kita ya. Kalau saya ngaji agama itu biasanya di pagi, kalau malam tema-tema umum lain. Jadi udah nggak butuh ngundang Kiai karena di pondoknya sudah ada Kiai. Pertanyaannya sekarang Pak Jazuli ngundang Gus Miftah sebagai Kiai apa sebagai artis? Artis. Berarti tarifnya sama dengan artis. Ya. Iya, di sini bahkan punya bioskop Kiai ya. Di sini memang kalau sebelum pandemi setiap bulan anak-anak kan ditawarin, nah, mau kemana? Mau ke bioskop? Semua saya bawa ke bioskop nonton. Mau kemana nih bulan ini? Kita mau ke Waterboom, dibawa ke Waterboom. Mau kemana jalan? Oke, Berarti besok bisa nonton filmnya Nikita dong. boleh. Film kamu. Jadi semua di sini sesuai sama kemauan anak-anak ya? Iya betul. Luar ya. biasa. Jadi memang acara haul itu acara menghibur. Jadi acara terakhir mereka mau pulang, setelah haul itu pulang. Makanya haul itu nggak akan berubah. Tetap tanggal 20. Kita nggak pernah lihat kalender pendidikan. Itu nggak kelihatan nama saya kalender pendidikan. Pokoknya tanggal 20 pulang. Dan itu sebelum pulang harus dihibur dulu dengan artis gitu. Makanya saya awalnya kaget. Ya. Kiai minta undangan siapa dari Jakarta kan katanya begitu. Gus kan teman artis banyak, minta siapa? Waktu itu yang lagi heboh Nikita Mirzani. Gus bisa nggak Nyai Nikita Mirzani dibawa? Oh bisa, asalkan urusannya jelas. Saya bilang begitu. Dan Kiai kita profesional. Gus, ingat ya, kalau kita ngundang artis, jangan kemudian kita minta harga kawan. Ya sudah, sebagaimana prosedurnya saja. Itulah hebatnya Kiai Jazuli. Tepuk tangan untuk Kiai Jazuli.
Kenapa saya ngomong seperti ini? Biar kalau pulang ditambahi. Ada emboe gitu, embo. Kena embo. Kamu, Nikita, ada nggak yang ditanyakan ke Pak Kiai? Mau ketemu? Pak Kiai, aku doain selalu panjang umur, sehat selalu, karena amin. Karena jarang sekali pesantren-pesantren yang membebaskan murid-muridnya untuk kayak tadi bilang tiap bulan mau pergi kemana sama Pak Kiainya diajak bareng-bareng. Karena setahu aku anak aku yang nomor 1 juga di pesantren tapi nggak ada TV. Di sini ada Netflix. Sekarang kelas berapa TV. anakmu yang itu? Tahun depan udah SMA. Oh, Sekarang, SMA. Besok yang kecil-kecil kesini aja besok. Cowok Ya, yang nggak nomor apa-apa. 2. Masih kecil tuh. Ya besok kalau gede. Oh, kalau udah gede, iya. Kalau udah gede. Udah tak mintain free deh untuk kamu. Apa Iya, sih iya. yang enggak? Pesantren ini beda dari yang lain, jadi aku selalu mendoakan semoga Pak Kiai dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Agar semua yang di sini juga dapat menikmati apa yang ada di pesantren. Kesan kamu tadi pertama kali masuk pondoknya Kiai Jazuli apa? Aku mangap. Hah? Gitu, gede banget tempatnya. Tempatnya. Oh, tempatnya. Iya. Gitu. Dan aku tadi cerita sama Teteh juga kan, istrinya Pak Kiai. Aku tanya, oh aku senang banget gitu nemu pesantren yang tidak memberatkan siswa-siswinya gitu. Kalau yang lain, dulu aku sampai di pesantren di Gontor tuh aku 1 tahun 4 kali tipes. 4 kali tipes. Iya, karena hafalannya itu banyak banget gitu dan nggak ada hiburan, jadi nggak bisa keluar, sekalinya bisa keluar ke pasar Kelewet. Ya, itu bukan salahnya Gontor, kamu aja kurang bersemangat. Nggak juga sih, emang terlalu ketat banget. terlalu kalau ketat. di sini beda. Terlalu ketat bagi kamu. Mungkin Makanya kamu ya. harus ingat, kecerdasan itu seperti celana dalam. Iya benar. Kita boleh pakai tapi nggak usah dipamerkan. Loh kalau aku suka dipamer. Iya kan? Gimana sih Gus? Menengok. Cuk. Cok gitu. Ada yang mau disampaikan Kiai? Ngomong semuanya hadir tentang Bina Ihsan Mulia. Saya banyak yang ketika saya ngundang Nikita Mirzani itu rame ya. Bahkan sekarang di blog semua itu pesantren Bima itu ya, di blog semua karena diserang sama netizen ya. Sementara komentarnya ditutup ya. Sementara semua komentar tutup. Wah, luar biasa diserangnya. Saya nggak ada masalah gitu loh. Cuma saya berpikir begini. Loh masa saya ngedik santri itu pagi, siang, sore, malam selama 5 bulan. Masa kalau ada orang datang dia pikiran walaupun misalkan yang datang iblis ke sini sekalipun misalkan ya. Itu saya yakin mereka bertahan. Iya. Apalagi orang baik orang datang. Iya, apalagi nyai-nyai iblis ini, Pak. Iblis luarnya, dalamnya sama. Jadi saya itu baik banget tuh ibu, sabar. Jadi Gus, saya ini memang dari dulu datang ke sini karena saya dari Jakarta. Saya bergaul dengan semua komunitas selama di Jakarta jadi pengusaha. Nyampe ke sini tetap gaul sama komunitas Mercy, sama kelas Herli dan sebagainya. Kan orang macam-macam. Dan saya ngelihat santri harus bisa bergaul dengan siapapun. Maka dari dulu kegiatan di sini kalau ulang tahun Mercy di sini, Herli kegiatan di sini. Jadi kita biasa bersama. Berarti Pak Kiai suka mobil antik yang mobil tua ya? Ya. Tuh bunyinya dengerin. Ya. Laki-laki kalau suka mobil tua itu biasanya setia. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya yang tua itu dirawat bukan diganti. Iya. Tapi saya nggak suka otomotif asli. Nggak suka otomotif. Nggak suka. Saya membeli mobil apapun itu biasanya punya agenda. Saya beli Mercy, punya agenda deket, bikin kegiatan di sini kemana-mana, kemudian berubah ya. Dari awalnya istri saya dulu kan ke Jogja gitu. Wah kok gini nih kegiatan pada bawa SPG gitu kan. Pelan-pelan sekarang udah berubah, udah bahkan ketuanya udah waktu itu ketua dari Al Mutazam tuh, Kiai Mutazam di situ Ustadz. Saya ninggalkan jual Mercy-nya. Saya beli Harley juga begitu. Dengan komunitas saya belum pernah naik sekalipun beli Harley itu. Ustadz yang naikin, kalau saya touring, saya naik mobil. Saya nggak mau naik motor Harley dan saya tidur kalau di mobil. Setelah selesai, orang-orang datang ke pesantren, ke sini, ulang tahun di sini, kegiatan, kita bergaul, anak-anaknya dititipkan di sini, kemudian saya tinggalin tuh Harley. Jadi memang media saya saja. Oke, tepuk tangan untuk Bina Ihsan Mulia. Jadi kalau kamu ngomong pesantren itu jorok, pesantren itu kumuh, pesantren itu ketinggalan, salah, lihat dulu Bina Ihsan Mulia. Kemarin saya bilang sama beliau, insya Allah model pesantren seperti ini mau kita kembangkan di Jogja. Tepuk tangan untuk Bina Ihsan Mulia.
Tuh dengerin. Sekarang nggak gaul kalau orang tua nggak mondokin anaknya di pesantren. Betul? Anakmu di mana? Hina insan mulia. Wow. Anakmu di mana? Pondok. Kalau dulu enggak, Cang. Gimana? Anakmu di mana? Pondok. Sekarang enggak. Anakmu di mana? Pondok. Hafal Quran, hafal. Daripada dia pelit. Iya, kalau santri itu terkesan budugan gitu, ya kan? Kamu salah. Santri bisa menjadi, kan Nabi itu kan banyak Darli ya. Iya. Nah, warisannya kepada para kiai. Dan santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi pengusaha dan kiai. Contohnya Kiai Imam Jazuli. Santri bisa menjadi presiden. Contohnya siapa, Charlie? Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden. Siapa? Kiai Ma'ruf. Santri bisa menjadi gubernur. Bu Khofifah. Bisa menjadi wakil gubernur. Gus Yasin. Bisa menjadi menteri. Gus Halim. Bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi orang kaya. Banyak. Santri bisa menjadi artis, Nikita Mirzani. Santri, amin ngapain? Amin. Saya seneng kok dia nggak lulus pesantren. Kan jadinya artis. Coba kebayang kalau dia lulus pesantren naik panggung. Assalamualaikum. Tidak menarik sekali. Kalau sampai Nikita Mirzani jadi bunyai, kan kamu nggak bisa lihat tatonya. Santri bisa menjadi apapun. Makanya dulu Mas Charlie belum sempat nyantri, sekarang senangnya main ke pesantren supaya ketemu santri. Betul Mas Charlie ya? Betul. Karena enggak, kemarin tuh Charlie memang di luar orang menganggap bahwa Charlie glamor dan segala macam ya, tour dan segala. Padahal enggak. Aku sering sekali berkunjung, sampai kemarin baru selesai itu 41 titik pondok pesantren, nggak pernah berhenti 2 bulan tuh. Jadi hanya kumpul sama santri-santri, dan Charlie kan didapuk untuk jadi duta pendidikan, dan ternyata pendidikan yang paling keren dan pendidikan yang paling aman itu tempatnya ada di pondok pesantren. Jadi makanya santri itu keren, dan itu disosialisasikan sama Charlie selama 2 bulan, dan mereka emang keren-keren. Iya, santri dilawan. Santri kita namanya. Santri kita. Kalah rupa menang doa. Iya. Ini kemarin ikut ijazah Dalailul Khairat. Ikut ijazah juga. Ijazah Dalailul Khairat. Alhamdulillah. Ikut ijazah Dalailul Khairat sama rumput laut semuanya. Ya. Ini mau menjadi pengawal Dalail, insya Allah tahun 2024 dia menjadi anggota DPR RI. Amin. Gimana? Kamu itu ternyata datang ke sini modus toh. Pengen jadi DPR toh? Enggak. Oh enggak. Kalau iya, aku ikut. Tapi cukup tuh. Nih tadi Nikita Mirzani juga cerita, insya Allah mau nyalon di 2024 melalui PDI Perjuangan. Bahkan ya, anggota dewan yang terhormat. Dari laknat baru terhormat. Bagus dong proses. Makanya kalau besok Charlie nih kita jadi anggota DPR, jangan pernah korupsi uangnya rakyat. Kan karena mereka udah kaya. Saya bilang hewan yang makan tanaman di pohon, di kebun itu namanya bajing. Tupai. Kata orang Jawa apa? Bajing. Hewan yang makan tanaman di kebun namanya bajing. Tapi anggota DPR yang makan uangnya rakyat namanya Makanya nggak mau tuh, Gus. jangan sampai. Aku beberapa kali termasuk eranya Pak Kang Emil ya. Aku ditawarin untuk jadi wakil beliau. Waktu itu aku nggak mau. Terus jadi bupati di Cirebon 4 periode juga aku nggak akan mau. Gitu. Karena aku merasa bahwa memang popularitas itu tidak bukan untuk menjadi diri aku pede. Untuk dipilih nggak. Kalau kamu jadi wakil gubernur, jadi orang lain, kan nggak ada wakil gubernur ini. Dia kan bukan Charlie banget gitu ya, bener ya? Iya. Lu yang protes di aku loh, Gus. Iya makanya. Iya. Masa harus main kepada pendopo? Dan gajinya kecil. Gajinya kecil lagi. Kecil. Kalah sama aku, Gus. Kalah. Serius. Kamu jadi anggota DPR sebulan sama manggung sekali, banyak manggung sekali. Makanya aku nggak mau dipanggil kiai, artis saja. Mending artis aja ya. Profesional ya. Kalau kiai bahaya. Kiai minta amplop gitu. Bahaya, makanya saya nggak pernah minta amplop sama beliau. Minta transfer. Kan dulu nih kita pernah bilang tuh, nggak ada kriminalisasi ulama. Betul. Yang ada itu adalah proses hukum untuk ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu apa? Ulama yang dikriminalisasi itu apa? Kalau ngundang kiai pulang nggak diamplopi lah, itu kriminalisasi.
Itu namanya melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Tapi kalau di amplopi isinya cuma sedikit, pasalnya beda, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Pasar kamu banget ya dari dulu ya. Ayo Pak Kiai, nasihat sebelum Pak Kiai duduk kembali. Monggo Kiai. Ya, saya berharap ya seluruh wali santri, kami mengundang Nikita Mirzani ini untuk pengen tahu sebetulnya seperti apa dia bisa bicara seperti tadi kepadanya. Kita sering melihat orang itu dari media sosial, dan kita lihat media sosial itu tidak asli ya. Saya yakin ya itulah pekerjaan Nikita Mirzani. Kalau nggak begitu nggak dapat duit ya. Bukan jati diri Kiai. Iya, bukan jati dirinya. Saya paham karena dia Dewi Persik itu menggunakan medsos sebagai pekerjaan. Kalau dia tidak melakukan itu nggak dapat duit gitu loh. Kenapa? Artinya gini ya. Kadang-kadang kan kita ini ngelihatnya gimana gitu ya. Iya, hanya ngelihat. Jadi ngelihatnya negatif padahal enggak. Itu acting ya, acting. Karena dibayar karena acting. Kalau nggak acting nggak dapat duit kalau artis ya. Iya, betul. Karena memang dunia ini seperti panggung sandiwara. Jadi kalau kamu berkelahi itu seperti film action. Oh, Gimana ya kan? contohnya? Kalau berkelahi itu seperti film action. Iya, Kalau kamu guyon seperti film komedi. Kalau kamu bercermin horor. Film horor. Tapi saya pesan tadi benar Pak Kiai, di medsos itu rata-rata acting. Makanya orang yang sebenarnya wajahnya jelek bahkan pas-pasan, kalau diposting kelihatan cantik. Aku pesan sama kamu, kalau ngedit foto jangan cakep-cakep. Kasihan aku yang cakep dikira editan. Pada curiga sekarang ya. Jadi ternyata Pak Kiai ketemu Nikita berbeda dengan di medsos Kiai ya. Saya memang kenal Nikita ini agak lama ya. Jadi sebetulnya salah satu karomah dalil khairat itu kedatangan Nikita. Oh. Jadi 2 tahun yang lalu saya udah bilang, nah sebelum ada acara COVID, saya udah bilang, nah nanti kita undang ya di depan anak semuanya. Saya akan undang Nikita Mirzani. Saya nggak kenal sama Nikita, ya. Tapi saya yakin pasti nyampe. Gus Miftah datang, saya bilang undang. Saya udah janji sama anak dan datang. Tuh, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi bukan karena ramai, saya nggak ada urusan dengan ramai, karena saya nggak tahu media sosial, yang nggak terlalu tahu gitu. Jadi saya itu saja. Dan yang kedua, saya 2 tahun yang lalu saya mendengar talk show Nikita, saya lupa di TV-nya apa, berbicara tentang donasi. Dia banyak membantu, punya donasi untuk fakir miskin ya waktu itu. Bahkan untuk yatim pesantren. piatu ada berapa orang, bantu ke pondok pesantren kemana. Ini unik nih.